Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Secure Software Development Principles. Tujuan pembelajaran, memahami pentingnya pengembangan perangkat lunak yang aman, menjelajahi prinsip-prinsip dasar dan praktik terbaik untuk membangun perangkat lunak yang aman, mengenalkan teknik untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan umum. Prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak yang aman, Least Privilege Principle. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pengguna atau sistem hanya boleh diberikan hak akses yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan memberikan hak akses yang terkecil, risiko kebocoran informasi atau penyalahgunaan dapat diminimalkan. Defense in depth, konsep ini melibatkan penerapan lapisan perlindungan multiplay untuk mengurangi kemungkinan kebocoran atau penyerangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, jika satu lapisan keamanan gagal, lapisan lainnya masih dapat memberikan perlindungan. Fail securely and gracefully, prinsip ini menekankan pentingnya menangani kegagalan sistem dengan cara yang aman dan elegan. Jika terjadi kegagalan, perangkat lunak seharusnya tidak mengungkapkan informasi sensitif dan dapat kembali ke keadaan aman dengan cepat. Input validation and sanitation, memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak telah divalidasi dan disucikan untuk mencegah serangan injeksi, seperti SQL injection atau cross-site scripting, XSS. Input yang tidak valid atau berbahaya harus ditolak atau diolah dengan hati-hati. Secure coding practices, ini melibatkan penerapan praktik pengkodean yang aman, termasuk penggunaan metode enkripsi yang tepat, pengelolaan memori yang aman, dan pencegahan terhadap kerentanan umum seperti buffer overflow. Praktik ini membantu mencegah eksploitasi melalui kelemahan dalam kode perangkat lunak. Praktik kode yang aman, input validation, validasi input adalah langkah penting dalam mengamankan perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah mencegah masukan yang tidak valid atau berbahaya dari pengguna. Dengan memastikan bahwa data yang dimasukkan telah diverifikasi sesuai dengan format yang diharapkan, dapat mencegah serangan injeksi data seperti SQL injection atau cross-site scripting, XSS. Authentication, autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem. Melalui metode autentikasi yang kuat, seperti penggunaan kata sandi yang kuat atau metode autentikasi dua faktor, perangkat lunak dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke sistem atau data tertentu. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah. Authorization, otorisasi berkaitan dengan kontrol akses terhadap sumber daya atau fungsi tertentu berdasarkan identitas pengguna yang telah terautentikasi. Dengan menerapkan otorisasi yang tepat, perangkat lunak dapat memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang sesuai dengan peran atau tingkatan izin mereka. Hal ini membantu menghindari situasi di mana pengguna dapat menggunakan atau memodifikasi informasi yang seharusnya tidak mereka akses. Menerapkan praktik-praktik ini dalam pengembangan perangkat lunak membantu membangun sistem yang lebih aman dan dapat melindungi data serta fungsionalitas dari potensi serangan keamanan. Melibatkan prinsip-prinsip ini dalam seluruh siklus pengembangan perangkat lunak dapat meningkatkan tingkat keamanan dan mengurangi risiko terhadap eksploitasi. Perlindungan data, encryption. Enkripsi adalah suatu teknik yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan data dengan mengonversi informasi menjadi format yang hanya dapat dibaca dengan kunci enkripsi yang tepat. Dengan menerapkan enkripsi, bahkan jika data jatuh ke tangan yang tidak berwenang, informasi tersebut tetap terlindungi karena membutuhkan kunci untuk dekripsi. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data. Data backup and recovery. Pencadangan data melibatkan membuat salinan data yang dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Pemulihan data berfokus pada proses untuk mengembalikan data tersebut ke dalam sistem. Dengan memiliki kebijakan pencadangan yang baik, organisasi dapat mengurangi risiko kehilangan data akibat bencana, kesalahan manusia, atau serangan malware. Ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan kelangsungan data yang kritis. Secure file handling. Penanganan berkas yang aman melibatkan kebijakan dan praktik untuk memastikan bahwa berkas atau data yang disimpan dan ditransfer dilakukan dengan cara yang aman. Ini mencakup penggunaan protokol aman untuk mentransfer berkas, serta penerapan hak akses yang sesuai untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi berkas tersebut. Langkah-langkah ini membantu mencegah kebocoran data dan penggunaan yang tidak sah. Perlindungan data merupakan aspek kunci dalam menjaga keamanan informasi dan privasi. Dengan menerapkan enkripsi, pencadangan data yang teratur,
dan praktik penanganan berkas yang aman, organisasi dapat mengurangi risiko terhadap kehilangan data dan potensi pelanggaran keamanan. Secure Communication, komunikasi yang aman merujuk pada pertukaran informasi atau data antara dua entitas dengan menggunakan metode yang melibatkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan otentikasi data. Ini khususnya penting ketika data dikirimkan melalui jaringan, seperti internet. Memastikan komunikasi yang aman melibatkan penggunaan protokol keamanan, enkripsi, dan mekanisme otentikasi untuk mencegah serangan seperti pemalsuan identitas atau penyadapan. Secure Protocols, protokol keamanan adalah aturan atau prosedur yang ditetapkan untuk melindungi data selama pertukaran informasi. Protokol keamanan mencakup aspek-aspek seperti enkripsi data, penanganan kunci, dan otentikasi. Beberapa contoh protokol keamanan yang umum digunakan termasuk HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, untuk komunikasi web yang aman dan TLS, Transport Layer Security, untuk melindungi data saat transit. API Security, keamanan API adalah upaya untuk melindungi antarmuka pemrograman aplikasi dari ancaman keamanan. API memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dan berbagi data satu sama lain. Untuk melindungi integritas data dan mencegah akses yang tidak sah, keamanan API melibatkan otentikasi yang kuat, manajemen hak akses, enkripsi data, dan pengawasan aktivitas API. Menerapkan keamanan API yang baik sangat penting karena API sering digunakan dalam pengembangan aplikasi modern. Dengan memahami dan menerapkan konsep komunikasi yang aman, protokol keamanan, dan keamanan API, organisasi dapat memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima tetap terlindungi dari serangan dan ancaman keamanan yang mungkin timbul selama proses pertukaran informasi. Penanganan kesalahan dan pencatatan atau logging. Proper logging practices, pencatatan yang tepat merupakan aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak yang aman dan dapat diandalkan. Pencatatan membantu identifikasi masalah, analisis kinerja, dan pemecahan masalah. Praktik pencatatan yang tepat mencakup pengumpulan informasi yang relevan, tingkat log yang sesuai, serta perlindungan data sensitif agar tidak dicatat secara eksplisit. Dengan menerapkan praktik pencatatan yang baik, pengembang dapat memudahkan pemeliharaan sistem dan mendeteksi potensi ancaman keamanan. Error messages, pesan kesalahan yang jelas dan informatif sangat penting untuk membantu pengguna dan tim pengembang memahami sumber masalah dan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Pesan kesalahan yang baik seharusnya tidak memberikan informasi yang merinci secara berlebihan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang, tetapi cukup jelas bagi pengguna atau tim untuk mengatasi kesalahan. Insiden response, tanggapan terhadap kejadian adalah suatu kerangka kerja yang memungkinkan organisasi untuk menangani dan merespons insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Ini mencakup identifikasi, penanganan, dan pemulihan dari insiden keamanan. Tim respons terhadap insiden harus terlatih dengan baik dan memiliki rencana yang terstruktur untuk menghadapi berbagai jenis ancaman keamanan. Pencatatan selama dan setelah insiden sangat penting untuk pelacakan, analisis, dan perbaikan proses keamanan. Melalui penanganan kesalahan dan pencatatan yang efektif, organisasi dapat mengurangi waktu pemulihan, meningkatkan pemahaman terhadap peristiwa keamanan, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kesadaran terhadap praktik-praktik ini membantu membangun perangkat lunak yang lebih andal dan dapat memberikan respon yang cepat terhadap situasi darurat. Tinjauan kode dan pengujian, regular code reviews. Tinjauan kode adalah proses di mana anggota tim pengembangan meninjau kode sumber satu sama lain untuk mengidentifikasi potensi masalah, memastikan kepatuhan terhadap standar pengkodean, dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Melakukan tinjauan kode secara rutin membantu mengidentifikasi kesalahan sejak dini, meningkatkan pemahaman kolektif terhadap proyek, dan memperbaiki kualitas perangkat lunak. Proses ini juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar anggota tim. Automated testing, pengujian otomatis melibatkan penggunaan alat dan skrip otomatis untuk menguji perangkat lunak secara otomatis. Ini mencakup pengujian fungsional, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Pengujian otomatis membantu memastikan bahwa perubahan kode tidak mengakibatkan regresi atau kesalahan baru. Dengan menggunakan pengujian otomatis,
Tim pengembangan dapat mengidentifikasi masalah lebih cepat dan meningkatkan efisiensi dalam siklus pengembangan. Melibatkan tinjauan kode rutin dan pengujian otomatis dalam proses pengembangan perangkat lunak memiliki manfaat besar terhadap kualitas dan keamanan perangkat lunak. Ini membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, mencegah kegagalan di tahap produksi, dan meningkatkan responsibilitas tim pengembangan terhadap kode yang dihasilkan. Praktik-praktik ini juga membantu dalam mengurangi waktu dan biaya pemeliharaan jangka panjang serta meningkatkan keandalan dan keamanan perangkat lunak secara keseluruhan. Continuous monitoring, pemantauan berkelanjutan adalah praktek untuk secara aktif dan terus-menerus memantau aktivitas sistem, keamanan, dan kinerja untuk mengidentifikasi potensi ancaman atau masalah. Ini melibatkan penggunaan alat pemantauan otomatis dan proses manual untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan efisien dan aman. Dengan pemantauan berkelanjutan, organisasi dapat mendeteksi insiden keamanan secara cepat dan mengambil langkah-langkah korektif sebelum terjadi dampak yang signifikan. Intrusion Detection Systems, sistem deteksi intrusi atau IDS adalah alat atau perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak diinginkan dalam suatu jaringan atau sistem. IDS dapat mengidentifikasi pola-pola yang mengindikasikan serangan potensial atau tindakan yang tidak sah. Ada dua jenis utama IDS berbasis tanda tangan yang mencocokkan pola serangan yang diketahui, dan IDS berbasis perilaku yang memonitor perilaku normal sistem dan memberikan peringatan jika ada deviasi yang mencurigakan. Security Information and Event Management, SIEM. SIEM adalah pendekatan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memberikan visibilitas dan pemahaman yang holistik terhadap keamanan jaringan dan sistem. SIEM mengintegrasikan informasi dari log dan peristiwa keamanan yang dihasilkan oleh berbagai perangkat dan aplikasi, memungkinkan organisasi untuk mendeteksi dan merespons ancaman dengan lebih cepat. SIEM juga membantu dalam pemantauan kepatuhan dan menyederhanakan analisis kejadian keamanan. Pemantauan berkelanjutan, IDS, dan SIEM adalah bagian penting dari strategi keamanan informasi modern. Dengan menggunakan alat dan praktik-praktik ini, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman keamanan dengan lebih efektif. Kerentanan keamanan umum dan mitigasi, pengenalan kerentanan umum, SQL injection, penyerang memasukkan perintah SQL berbahaya melalui input yang tidak divalidasi, mengakibatkan eksekusi perintah yang tidak diinginkan. Cross-site scripting, XSS, penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web, yang dieksekusi oleh browser pengguna akhir. Cross-site request forgery, CSRF. Penyerang memaksa pengguna untuk melakukan tindakan tertentu tanpa persetujuan mereka. Teknik mitigasi dan praktik terbaik, SQL injection, menggunakan parameterized queries untuk memfilter input pengguna dan mencegah eksekusi perintah SQL yang tidak diinginkan. Menggunakan store procedures untuk menghindari langsungnya eksekusi SQL di dalam kode aplikasi. Melakukan validasi input dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan. Cross-site scripting, XSS, melakukan validasi dan penyucian input pengguna untuk mencegah penyisipan skrip berbahaya. Menggunakan kebijakan keamanan konten untuk mengontrol jenis sumber daya yang dapat dimuat di halaman web. Mengatur cookie sebagai HTTP only untuk mencegah akses melalui skrip JavaScript. Cross-site request forgery, CSRF, menambahkan token unik pada setiap permintaan untuk memastikan bahwa hanya tindakan yang sah yang dapat dieksekusi. Menggunakan metode double submit cookies dengan menyertakan token dalam cookie dan permintaan POS. Kerentanan keamanan umum lainnya dan mitigasi, menggunakan header keamanan seperti Strict Transport Security, HSTS, dan X-Content Type Option untuk meningkatkan keamanan. Menetapkan kontrol akses yang tepat untuk memastikan bahwa hanya entitas yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya. Melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan baru yang mungkin muncul. Menerapkan teknik mitigasi dan praktik terbaik ini dalam pengembangan perangkat lunak membantu melindungi aplikasi dari ancaman keamanan umum dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Kesadaran terhadap kerentanan ini dan upaya pencegahan yang proaktif dapat membantu mencegah eksploitasi dan melindungi data pengguna. Kerentanan keamanan umum dan mitigasi dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, SDLC, Input Validation, Secure Input Handling,
Client-side validation, melakukan validasi input di sisi klien untuk meningkatkan responsivitas dan pengalaman pengguna. Server-side validation, melakukan validasi input di sisi server untuk memastikan keamanan dan mencegah serangan melalui manipulasi klien. Authentication, strong password policies, mewajibkan pengguna untuk menggunakan kata sandi yang kuat, yang mencakup kombinasi karakter, angka, dan simbol. Multi-factor authentication, menambahkan lapisan keamanan dengan mengharuskan pengguna memverifikasi identitas mereka melalui beberapa metode misalnya, kata sandi dan kode verifikasi SMS. Session management, memastikan bahwa sesi pengguna dikelola dengan aman, termasuk pembatasan waktu sesi dan penggunaan token yang unik. Authorization, principle of least privilege, memberikan hak akses terkecil yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu, mencegah penggunaan hak akses yang berlebihan. Role-based access control, menetapkan hak akses berdasarkan peran pengguna untuk memudahkan manajemen hak akses. Akses logging, mencatat aktivitas pengguna dan akses ke sumber daya untuk pengawasan dan audit keamanan. Data security, enkripsi, SSL TLS, melindungi data selama transmisi melalui enkripsi lalu lintas komunikasi. Database encryption, mengamankan data yang disimpan di basis data dengan enkripsi. Security Tools for Developer for Secure SDLC, Static Analysis, Code Review Tools, SonarQB, alat analisis kode statis yang menyediakan tinjauan otomatis terhadap kualitas dan keamanan kode. Veracode, platform pengujian keamanan yang mencakup analisis kode statis untuk mengidentifikasi dan memitigasi kerentanan. Fortify, alat analisis kode statis dan dinamis yang membantu mengidentifikasi masalah keamanan pada tingkat kode. Dependency Scanning, OWASP Dependency Check, memeriksa dependensi perangkat lunak untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan dalam pustaka pihak ketiga. Snyk, alat pemindaian dependensi yang membantu mengelola risiko keamanan dari pustaka pihak ketiga. WhiteSource, platform pemindaian dependensi yang mendeteksi dan mengelola risiko keamanan dalam dependensi proyek. Dynamic Analysis, Penetration Testing Tools, OWASP-ZA, alat pengujian penetrasi sumber terbuka untuk aplikasi web. Burp Suite, platform pengujian penetrasi yang mencakup sejumlah alat untuk identifikasi dan eksploitasi kerentanan. Akunetics, alat otomatis pengujian penetrasi yang memeriksa keamanan aplikasi web secara menyeluruh. Web Application Firewalls, WAF, Mod Security, WAF sumber terbuka yang membantu melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL injection dan XSS. Cloudflare WAF, solusi WAF terkelola yang menyediakan perlindungan keamanan dan performa untuk aplikasi web. Akamai Kona Site Defender, WAF yang menyediakan perlindungan terhadap serangan aplikasi web dan lalu lintas DOS. Security Testing Automation, Security Test Framework, OWASP/OWTF, framework pengujian keamanan yang memfasilitasi pengujian otomatis dan manual. Gaunit, framework pengujian keamanan yang memungkinkan pengembang menentukan dan menjalankan skenario pengujian. OWASP AMAS, alat pemindaian aktif yang membantu dalam pengumpulan informasi terkait serangan dan risiko keamanan. Continuous Integration Security, Jenkins, sistem integrasi berkelanjutan yang dapat diatur untuk menjalankan pengujian keamanan secara otomatis setiap kali ada perubahan kode. GitLab CI/CD, platform CI/CD yang memfasilitasi otomatisasi pengujian keamanan dalam pipa pengembangan. Travis CI, layanan CI/CD yang memungkinkan otomatisasi pengujian keamanan sebagai bagian dari siklus pengembangan. Dengan menggunakan alat keamanan ini, pengembang dapat memperkuat praktik keamanan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan secara efektif, dan memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memenuhi standar keamanan yang tinggi. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.